Tuhan Yesus si Parman, au biru-biru nado, Yesus ko di horohaku, sai ihu tonoku ho, sai ihu tonoku ho, sai ihu tonoku ho, Yesus ko di horohaku, sai ihu tonoku ho. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan tentang rencana yang baik. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan dan berkat Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan tertulis di 2 Korintus pasal pertama ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, untuk memperoleh sebuah keberhasilan, manusia pada umumnya akan merancang sebuah rencana yang baik, rencana terbaiknya. Baik itu untuk masa depan ataupun untuk sebuah perayaan, sebuah pesta. Orang-orang akan merancangkan ataupun membuat rancangan terbaiknya. Apa yang harus kita lakukan? Kapan pelaksanaannya? Apa yang harus kita persiapkan? Tetapi ternyata rancangan seperti ini tidak menjamin sebuah keberhasilan. Dan mari kita belajar dari kehidupan atau kesaksian iman Paulus bagaimana keberhasilan itu terlaksana. Ada kalanya manusia merencanakan sesuatu sampai dia lupa bahwa memang tugas manusia hanya merencanakan. Bagaimana itu terlaksana, bagaimana itu berhasil, kita serahkan kepada Tuhan. Salah satu contoh, ketika seorang ayah menginginkan anaknya untuk berhasil dalam sebuah pekerjaan, dia akan merencanakan sesuatu. Tetapi terkadang rencana ini memaksakan bahwa anaknya harus bekerja seperti kemauan ayahnya. Sampai ayahnya lupa atau orang tuanya lupa, yang bekerja itu anaknya. Yang menghidupi itu anaknya. Orang tua mungkin bisa jadi memaksakan jodoh kepada anaknya untuk kebahagiaan anaknya. Sampai orang tua lupa yang menikah itu anaknya. Yang hidup itu anaknya. Yang merasakan itu semua nanti perjalanan hidup adalah anaknya. Seakan-akan kita yang merencanakan, kita juga memaksakan bahwa itu harus terjadi. Tetapi apakah perencanaan ini salah? Atau harus bagaimana kita supaya kita tidak salah dalam merencanakan? Paulus berkata bahwa perjalanan hidupnya ini bukan tentang rencana, tetapi tentang kemauan untuk melakukan sesuatu yang baik. Karena terkadang terlalu banyak rencana, terlalu banyak pertimbangan juga sampai manusia tidak pernah melakukan apa-apa. Terlalu banyak rancangan sampai dia bingung untuk memulai dari mana, untuk melakukan yang mana yang terbaik. Bahkan Paulus dalam perjalanan hidupnya ada perubahan rencana, ada perubahan perjalanan. Rancangannya adalah untuk memusnahkan orang Kristen. Itu rancangannya. Tapi rancangan Tuhan berbeda. Tuhan menjamah Paulus. Sehingga dia yang seharusnya ke kiri menjadi ke kanan. Salah satu kota yang dia sebutkan dalam pasal pertama ini adalah Makedonia. Paulus tidak pernah merencanakan pergi ke Makedonia. Dan dia hanya terduduk. Tapi Roh Tuhan datang memanggilnya, menyuruhnya ke Makedonia. Dan dia melakukannya. Dan demikianlah gambaran kehidupan Paulus. Semua kebaikan, semua pelayanannya, semua pengajaran dan kesaksiannya itu bukan tentang pikiran. Itu bukan rencana, itu bukan tentang kekuatan.
Tetapi bagaimana Paulus mau berkata ya dan amin untuk firman Tuhan. Dan Paulus percaya semua perjalanan hidupnya ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, bagaimana kita merespon firman Tuhan? Apakah ada pikiran, ada kemauan antara kita dan firman Tuhan? Ada rencana manusia sehingga mungkin manusia akan berkata, aku tidak mampu. Aku sulit untuk berdoa. Aku memiliki masalah untuk menolongnya. Aku terkendala untuk berbuat baik. Terlalu banyak masalahku. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, mari belajar berkata ya untuk firman Tuhan. Sehingga Tuhan juga akan berkata ya untuk setiap janji-janjinya. Ketika kita berkata, aku sulit, aku tidak mau, aku akan terkendala. Seakan-akan pikiran kita yang membuat kita tidak pernah bisa mengatakan ya untuk firman Tuhan. Terlalu banyak alasan pertimbangan manusia sehingga tidak pernah berkata, ya Tuhan, aku mau melakukan firman-Mu. Begitu sulitnya kita berkata ya, begitu sulitnya juga janji Tuhan itu akan terlaksana untuk kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, fokus kita bukan kepada janji Allah, tetapi fokus kita kepada ya dan amin untuk memuliakan nama Tuhan. Tentang rencana Tuhan, tentang janji Tuhan, kita percaya semua akan indah pada waktunya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, rancangan itu perlu. Rancangan yang terbaik itu perlu. Tetapi di atas semuanya itu adalah kemauan untuk berserah kepada Tuhan dan kemauan untuk melakukan firman Tuhan. Pasahat ma dalam mutu Jehovah, jala haposi ibana, asa ibana, paturehon. Ada kemauan untuk berserah, ada kemauan untuk dituntun, dan ada kemauan untuk bertindak. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk firman yang kami dengarkan. Tuntun dan berkati kami Tuhan, agar kiranya kami berkata ya dan amin untuk kemuliaan Tuhan. Berkati dan mampukan kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.